Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fania Eka dengan NIM 20031011033, yang kedua Sherly Aldenia dengan NIM 20031011035, yang ketiga Yasilia Rima dengan NIM 20031011043, yang keempat Tri Yuliastian dengan NIM 20031011045, dan Rani Dwi Meisa Putri dengan NIM 20031011049 akan menyampaikan materi tentang harga transfer. Baik, langsung saja ke materinya. Harga transfer dalam lingkup nasional. Harga transfer adalah harga jual barang atau jasa yang dikirim dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam sebuah perusahaan. Tujuan penentuan harga transfer adalah yang pertama mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban secara akurat, yang kedua menyelaraskan tujuan antara pusat pertanggungjawaban dengan perusahaan, yang ketiga menjaga otonomi pusat pertanggungjawaban. Harga transfer akan mendorong manajer pusat mempertanggungjawabkan mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba pusat pertanggungjawabannya. Harga transfer juga dapat mencegah terjadinya campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajer pusat pertanggungjawaban dalam mengambil keputusan. Harga transfer dan globalisasi. Karena antara perdagangan intraperusahaan dan penentuan harga transfer sangat berkaitan, maka pertumbuhan perdagangan intraperusahaan telah menyebabkan semakin besarnya fokus terhadap penentuan harga transfer. Secara khusus ini mencakup 1. Pihak-pihak utama yang dipengaruhi penentuan harga transfer. 2. Metode-metode penentuan harga transfer yang berbeda. 3. Perkembangan mutakhir dalam kebijakan penentuan harga transfer secara global. Dan 4. Bukti-bukti penelitian tentang variabel yang mempengaruhi pemilihan metode penentuan harga transfer internasional. Harga transfer internasional. Pada perusahaan yang beroperasi dalam satu yurisdikasi, harga transfer bersifat hipotesis. Konsekuensi ekonomi harga transfer ini adalah berkenaan dengan kompensasi yang diterima oleh manajer unit pengiriman maupun manajer unit penerima. Harga transfer yang terlalu rendah merugikan manajer unit pengirim, sedangkan harga transfer yang terlalu tinggi akan merugikan manajer unit penerima. Tetapi dalam perusahaan multinasional di mana unit pengirim dan unit penerima berada di yurisdikasi yang berbeda, harga transfer ini bukan bersifat hipnotis dan mempunyai konsekuensi ekonomi yang lebih luas, antara lain besarnya pajak. Hal ini disebabkan karena masing-masing unit merupakan satu entitas hukum yang berdiri sendiri. Pertimbangan dalam penentuan harga transfer internasional. Yang pertama, perpajakan. Yang kedua, regulasi pemerintah. Yang ketiga, tarif. Yang keempat, pengendalian falas. Yang kelima, akumulasi dana. Dan yang keenam, joint venture. Pihak-pihak utama yang dipengaruhi penentuan harga transfer. Kebijakan penentuan harga transfer MNC mempunyai sejumlah tujuan yang meliputi tujuan untuk menghindari kuota dan restriksi falas, meminimumkan pajak, meminimumkan rasio kurs valuta, meningkatkan bagian laba dari joint venture, menembus restriksi repatriasi laba, dan mengoptimalkan sistem pemberian hadiah dan evaluasi kinerja manajerial. Pihak internal. Yang pertama, karyawan divisi pembeli dan karyawan divisi penjual. Yang kedua, divisi pajak korporat. Yang ketiga, manajemen senior tingkat korporat. Dan yang keempat, para pemegang saham. Pihak eksternal. Yang pertama, instansi-instansi pemungut pajak lokal dan nasional, petugas bea cukai, badan legislatif, lembaga-lembaga regulatori dan pelaksana. Yang kedua, lembaga pemerintah asing. Yang ketiga, pesaing perusahaan multinasional. Yang keempat, sekutu joint venture. Yang kelima, licensor. Yang keenam, pelanggan perusahaan multinasional. Metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode basis pasar. Yang kedua, metode berbasis harga pokok. Yang ketiga, harga transfer negosiasian. Metode harga komparabel tak terkendali. Ini paling bermanfaat jika produk bertipe komoditas ditransfer dalam sebuah organisasi dan jika divisi penjual atau membeli terikat dalam transaksi-transaksi untuk produk tersebut dengan pihak luar. Di dalam metode yang merupakan harga objektif adalah harga jual yang tidak terkendali, yang dapat diperbandingkan disesuaikan dengan faktor-faktor seperti misalnya kualitas produk, termin kontrak, tingkat pasar, tanggal transaksi, dan risiko valuta asing. Metode harga jual ulang. Di dalam metode harga penjualan kembali, ini harga objektif adalah sama dengan harga penjualan kembali yang dapat diterapkan kepada pembeli independen dikurangi gross profit margin yang tepat.
cost plus method atau CPM. Ini didasarkan pada dalil bahwa kemiripan akan menyebabkan diperolehnya return yang berbeda kurang lebih juga sama. Metode CPM ini mengevaluasi apakah harga transfer dalam transaksi-transaksi yang dikendalikan adalah secara objektif didasarkan pada indikator-indikator tingkat laba. Profit Split Method atau PSM ini diaplikasi dalam situasi yang kompleks di mana metode-metode lain tidak dapat digunakan untuk menentukan harga untuk fungsi-fungsi yang dilaksanakan pada kedua jurisdiksi pajak. Persetujuan penentuan harga lanjutan. Dengan bertumbuhnya volume perdagangan intraperusahaan, praktik-praktik penentuan harga transfer oleh perusahaan-perusahaan multinasional menjadi sangat diperhatikan oleh otoritas-otoritas pajak di seluruh dunia. Saudagaraan 2001. APA adalah sebuah persetujuan antara sebuah perusahaan dan suatu otoritas pajak yang dimana menerima sebuah metode penentuan harga transfer yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Kelebihan APA yaitu ketika persetujuan dengan otoritas pajak telah tercapai, maka beberapa ketidakpastian mengenai bagaimana kegiatan penentuan harga transfer akan dilakukan untuk tujuan-tujuan pajak. Karena aplikan dan otoritas pajak bekerja sama untuk menyetujui di muka tentang metode penentuan harga transfer. Hal ini akan menjadikan hubungan antara perusahaan dan otoritas pajak menjadi lebih kooperatif. Ini juga dapat mengurangi beban pencatatan bagi membayar pajak. Kelemahan APA adalah membayar pajak mungkin akan membocorkan rahasia sejumlah informasi kepemilikan sebagai bagian dari proses APA. Membayar pajak tidak memproteksi perusahaan dan pemeriksaan selanjutnya terhadap kegiatan penentuan harga. Bukti riset mengenai determinan metode penentuan harga transfer internasional. Sebagai besar riset mengenai pilihan metode penentuan harga transfer menggunakan survei Saudagar 2001. Hal ini disebabkan karena ketiadaan sumber-sumber informasi yang independen mengenai pokok-pokok masalah ini. Studi yang melaporkan survei terhadap perusahaan-perusahaan Fortune 500 pada tahun 1977 dan tahun 1990, hasil temuannya menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan keseluruhan menduduki peringkat tinggi dalam kedua survei tersebut. Faktor-faktor lain yang mempunyai peringkat tinggi dalam kedua survei tersebut, walaupun peningkatannya sedikit berubah, adalah perbedaan tingkat pajak penghasilan dan legislasi pajak penghasilan antar negara asing mengenai repatriasi laba dan dividen dan posisi kompetitif anak-anak perusahaan luar negeri. Yang berubah menjadi kurang penting adalah evaluasi kinerja anak-anak perusahaan di luar negeri, aturan dan tuntutan pelaporan keuangan untuk anak-anak perusahaan di luar negeri, dan tingkat inflasi di negara-negara asing. Di antara faktor-faktor yang menjadi lebih penting antara tahun 1977 dan 1990 adalah pemeliharaan hubungan yang baik dengan pemerintah tuan rumah, kebutuhan anak perusahaan di luar negeri untuk memperoleh dana lokal, dan legislasi antitrust negara-negara asing. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.